Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya cintai, hari ini mendapat tamu luar biasa. Seorang yang terus-menerus mendalami soal biodiversity atau keanekaragaman hayati yang menjadi topik penting di dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang tentunya sampai saat ini masih digodok di DPR Pusat. Pak Samedi, selamat berjumpa. Alhamdulillah, ini suatu kehormatan yang sangat baik buat saya. Mas Samedi sudah malang melintang ya untuk urusan konservasi, baik sebagai aparat dari zaman dulu ini, dari zamannya yang namanya PPA ya, PPA, sampai kepada KLHK, PPA, PHPA, PHKA, sekarang KSDAE. Sekian periode, sampai pensiun. Sampai pensiun. Sampai mengabdikan diri pada kelompok LSM atau NGOs. Siap. Tapi tetap dalam urusan Konservasi. Ya. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati, betul. Saya ingin mendapatkan pandangan tentang ya kita itu kaya raya dari Sabang sampai Merauke, di pulau-pulau, tentang potensi keanekaragaman hayati, dan sangat khas, sangat langka, banyak endemisme dari puncak gunung, dataran rendah sampai laut dalam. Kira-kira pandangan Mas Dr. Samedi, prospeknya gimana kita ini? Ya, terima kasih Prof. Jadi kalau saya bicara mengenai keanekaragaman hayati, ya, ini saya ingin menyitir apa yang disampaikan oleh guru kita, Profesor Emil Salim, pernah menyampaikan, dan mungkin kelihatannya juga disitir oleh banyak orang, bahwa keanekaragaman hayati itu adalah masa depan umat manusia. Luar biasa nih kawan-kawan, para konservasionis, pencinta lingkungan, bahwa keanekaragaman hayati adalah masa depan bangsa ya. Bangsa, bukan hanya bangsa, tapi umat manusia, seluruh dunia, global. Gimana penjelasannya, Mas? Banyak hal yang harus kita ambil dari keanekaragaman hayati. Mulai dari sisi keanekaragaman genetik, spesies, sampai ekosistem. Ekosistem, jenis sampai genetik. Luar biasa. Betul. Nah, itu ke depan kita akan bergantung pada itu. Umat manusia. Umat manusia. Nah, sekarang sebenarnya umat manusia, sebagian dari masyarakat kita itu bergantung pada dia. Hanya langsung ekstraksi dari alam. Gitu. Ke depan ini kita menggunakan teknologi seperti biotek ya, untuk menghasilkan berbagai macam produk, mulai dari produk pangan, kesehatan, sampai ke kosmetik dan industri. Gitu. Dan itu kan masa depan kita. Gitu. Masa depan kita akan bergantung pada itu. Kita nggak bisa hidup tanpa pangan, kita nggak bisa hidup tanpa kesehatan. Nah itu keanekaragaman hayati ada di sana, dan kita punya banyak di situ. Banyak potensi itu. Betul. Dari mulai puncak gunung sampai ke dasar laut. Iya. Baik. Jadi kalau gitu ini kawan-kawan semua, kita harus mengakui bersama ya, bahwasanya Indonesia sangat membanggakan, dikaruniai oleh Allah yang luar biasa. Beda dengan negara lain. Di ASEAN aja beda nih, dengan Malaysia, dengan Singapura, apalagi dengan Thailand, kita luar biasa. Lalu apa kewajiban kita kalau gitu, Mas Samedi? Satu kata Pak, melindungi. Satu kata, melindungi. Melindunginya. Dan nanti kita melindungi dulu. Kita melindungi bukan berarti tidak boleh diapa-apakan. Gitu. Melindungi itu adalah membuat dia sustainable gitu ya. Bahasa sekarang. Gitu. Keberlanjutan keberadaannya. Keberlanjutan keberadaannya itu yang penting gitu ya. Apakah itu ekosistem, spesies, genetik. Ya, di 3 level itu. 3 level itu harus kita lindungi. Betul. Bagaimana cara melindunginya? Kita mulai dari level genetik dulu, Pak. Ini kan ini macam-macam ya. Sekarang itu banyak
masalah dan banyak orang merefer kepada atau merefer kepada pencurian keanekaragaman itu namanya biopiracy. Biopiracy Gitu. Nah itu, tapi orang hanya bicara ini keanekaragaman genetik kita dicuri banyak orang, dicuri gitu. Hanya sampai situ aja gitu. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya cara melindungi keanekaragaman genetik kita supaya tidak dicuri. Supaya tidak dicuri gitu. Nah sebenarnya di level internasional itu sudah ada yang namanya Protokol Nagoya. Protokol Nagoya itu di bawah konvensi UN konvensi mengenai keanekaragaman hayati. Itu yang namanya ABS. Ya, Access and Benefit Sharing. Itu luar biasa sebenarnya. Itu ratifikasi ya Mas ya? Kita sudah ratifikasi sejak tahun 2013. Sampai sekarang belum ada undang-undang ataupun peraturan apapun yang menindaklanjuti protokol itu. Ratifikasi itu karena ratifikasi itu tidak serta-merta itu berlaku untuk kita gitu. Karena itu itu aturan internasional gitu. Dan di level nasional itu harus diatur gitu. Nah, ini peraturan yang harus ada gitu. Sementara ini itu belum ada aturan-aturan mengenai perlindungan keanekaragaman genetik. Jadi kalau ABS itu adalah terkait dengan knowledge dari masyarakat yang ada di lapangan ya. Salah satunya. Traditional knowledge. Traditional knowledge itu juga masuk ke dalam kategori keanekaragaman genetik, sumber daya genetik. Jadi itu masyarakat itu termasuk itu. Termasuk itu. Gitu. Yang diatur itu. Betul, yang diatur termasuk itu. Sehingga orang yang mengakses sumber daya genetik termasuk traditional knowledge yang ada di masyarakat adat, di masyarakat lokal dan sebagainya, itu harus mengikuti protokol ini. Tapi protokol Nagoya ini harus ada peraturan nasional, legislasi nasional yang menindaklanjuti itu. Jadi, sehingga connect itu. Protokol Nagoya itu 2013. Kita meratifikasi 2013. Berarti kalau sekarang masuk kepada proses untuk penyempurnaan undang-undang konservasi, mestinya mestinya ya. Menurut saya iya, Prof. Saya setuju bahwa itu masuk gitu ya. Hanya memang di diskusi di level DPR dan sebagainya, katanya kontennya atau materinya terlalu besar gitu. Tapi menurut saya bisa saja diambil pokok-pokoknya untuk intisarinya dimasukkan ke dalam draft revisi RUU ini gitu. Untuk nantinya bisa ditindaklanjuti pakai PP atau bahkan kalau memang itu memerlukan undang-undang lain bisa saja sesuai dengan kemajuan zaman. Hanya itu memang perlu masuk di sini. Jadi artinya Mas, kepentingannya agar supaya knowledge itu, pengetahuan masyarakat tradisional atau masyarakat hukum adat jangan sampai lepas kan itu kan. Utamanya bukan jangan sampai hilang itu satu hal, tapi hal lain adalah kalau ada orang menggunakan traditional knowledge itu dia harus mendapatkan keuntungan yang seimbang. Ada satu benefits. Ada benefits buat mereka gitu ya. Jadi berarti harus diatur dengan model-model legislasi ya. Harus ada legislasi karena kalau tidak ada karena legislasi itu kan ada aturan, kalau melanggar ada sanksi gitu. Nah, kalau tidak ada aturan itu bebas gitu. Itu ya ini kawan-kawan yang namanya pencurian ini luar biasa ini. Yang namanya apa tadi bahasa asingnya biopiracy itu luar biasa sekali ini. Kalau kita nggak diatur, jebol kita ya. Jadi ya kita mengatakan kaya raya, tetapi terus-menerus saja pencurian itu sampai saat ini berlangsung. Dan orang luar punya yang mendapatkan keuntungan. Begitu dia dapat teknologinya, balik ke kita disuruh beli karena teknologi itu. Kita sudah punya hak paten. Ini satu hal. Pentingnya proteksi, pentingnya perlindungan, pengetahuan, kearifan lokal tadi ya. Masuk dalam konteks membungkus for the future ya. Sustainability, sumber daya genetik. Itu di level sumber daya genetik.
Dan sekarang katanya banyak yang komplain, mengkhawatirkanlah bukan komplain. Jadi jangan-jangan suatu populasi yang berada pada jumlah yang kecil, itu terjadi kawin yang tidak bagus itu, sehingga genetik itu menjadi tercemar, menjadi merosot itu. Ya, para ahli seperti Prof ini mengatakan itu inbreeding. Gitu. Jadi kawin kerabat, kawin antar kerabat, dan itu memang selama ini sudah kita ketahui kawin antar kerabat itu tidak baik. Rentan terhadap berbagai macam penyakit, bencana dan sebagainya gitu. Sehingga kita tinggal tunggu waktu. Kalau populasi kecil itu ya sudah mungkin dalam waktu sekian tahun dia bisa punah dari sisi populasi. Adakah pemikiran kawan-kawan ini agar supaya populasi ini tidak small population, populasi kecil lah, sehingga terjadi kawin kerabat itu? Ada nggak sekarang di Indonesia upaya-upaya mengarah ke sana, Mas? Upaya-upaya ada, hanya memang masih sifatnya sporadis seperti itu ya. Dan ini sering aturan itu kan kalau melanggar sanksi gitu tadi. Kaku ya? Hanya sekarang ini karena kita melakukan penangkaran, tapi di luar sana, di alam sana itu juga masih ada, sehingga sering penangkaran ini dipakai sebagai tameng, sebagai kedok. Orang mengambil dari alam, dia diaku sebagai hasil penangkaran gitu, dan itu dijual gitu. Nah ini tantangan untuk para pemerintah yang melakukan ini perlindungan di lapangan. Begitu ada aturan, itu harus diikuti dengan enforcement. Dengan penegakan dari aturan itu sendiri. Itu jadi panjang banget itu ya. Panjang urusannya. Gitu ya. Panjang urusannya itu ya. Mengenai konservasi ini. Betul. Ada soal genetik tadi, populasi kecil. Ada soal connecting antara suatu kawasan dengan yang lain. Terbentur juga ada kelihatannya. Yang dulu kita ramai-ramai dengan sistem koridor, sekarang nggak mampu kelihatannya karena antara dua populasi kecil itu sudah habis dengan permukiman dan sebagainya. Betul. Nah itu masalah juga gitu ya. Karena kalau kita bicara keterancaman terhadap kepunahan gitu, itu penyebabnya ada dua. Satu pemanfaatan. Pemanfaatan ini bisa legal, bisa ilegal. Gitu ya. Tapi kalau itu dalam tingkat yang berlebih, tadi Prof sampaikan berlebih gitu, itu jadi masalah. Gitu ya. Dan yang ilegal itu banyak, ada perburuan dan sebagainya, itu masalah juga. Walaupun pemerintah juga dunia internasional sudah mengatur bagaimana pemanfaatan ini dilakukan gitu ya, melalui konvensi ada namanya CITES dan sebagainya. Yang kedua itu kerusakan habitat. Kerusakan habitat termasuk di sini fragmentasi habitat dan sebagainya. Itu yang tadi Prof sampaikan, membuat habitat ini terpotong-potong sehingga nggak ada koneksi antara populasi kecil yang satu dan populasi kecil yang lain, sehingga ini ya di dalam populasi kecil ini terjadi kawin kerabat, di sana terjadi kawin kerabat, dan itu jadi masalah. Jadi berarti hal ini menjadi serius ya? Sangat serius. Nah, sekarang kalau begitu maka formatnya kan menginginkan agar sudah tadi memprotek jangan sampai pengambilan populasi berlebih. Yang kedua, habitat jangan sampai dikurangi atau diseragamkan. Lalu berarti ini membutuhkan berbagai macam pihak kerjasama, baik level menyamping maupun dari atas ke bawah ya. Barang-barang kan adanya di lapangan nih. Betul. Gimana tuh Pak? Kawan-kawan melihat itu. Kerjasama dengan berbagai pihak itu satu hal yang memang keharusan. Gitu. Nah, kalau kita bicara tadi bahwa sekarang kondisi habitat itu sudah banyak yang terfragmentasi, gitu. Kita mungkin bisa mundur sedikit ke belakang, Prof. Bahwa kita negara yang kaya raya ini di tingkat ekosistem itu kita sebenarnya dengan undang-undang yang sekarang lagi diproses di DPR, ya itu kita sudah menghasilkan lebih dari
25 juta hektar kawasan konservasi. Sekarang itu sudah kan berat tuh Mas, 28 juta hektar ya? Iya, hampir 30 juta hektar di kawasan konservasi itu daratan. Adalah gitu. Karya bangsa. Karya bangsa, dan itu karena adanya Undang-Undang 590 yang merupakan sebetulnya ini kan pengganti dari undang-undang kolonial gitu. Dan ini undang-undang bagus, satu-satunya undang-undang yang kita punya untuk konservasi. Gitu. Tapi memang ada permasalahan di sana. Gitu. Jadi besar sekali proporsi kawasan konservasi yang berada di dataran tinggi dibanding dengan di dataran rendah. Jadi gitu, artinya kita saat itu berpikir barangkali bahwa kawasan yang di atas itu yang lebih dari 600 meter permukaan laut menjadi prioritas dilindungi. Betul gitu. Itu mungkin pada saat tahun 90-an itu. Saya juga salah itu, saya mengaku kan bahwa di Highland itu harus diamankan. Betul. Fragile. Salah satunya fragile. Gitu. Tapi juga sebenarnya kalau kita bicara keanekaragaman hayati, sebenarnya keanekaragaman hayati tertinggi itu berada di dataran rendah. Nah, sementara keterwakilan kawasan konservasi di dataran rendah itu sangat kecil. Nah, ini permasalahan tadi karena kecilnya representasi dari dataran rendah di dataran rendah tadi sudah terpotong-potong karena ini sudah kapling untuk izin perkebunan, izin kehutanan, izin macam-macam pemukiman dan sebagainya gitu. Sehingga sementara banyak sekali keanekaragamannya ada di situ gitu. Baik yang kecil maupun yang besar gitu. Termasuk badak, gajah, harimau gitu. Itu ada di situ gitu. Nah, ini kan permasalahan gitu. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi permasalahan yang memang sudah terlanjur dalam tanda kutip buruk lah gitu ya di dataran rendah. Itu bagaimana kita membuat kawasan-kawasan yang ini sudah dikasih izin, tapi ini masih belum diolah dengan secara intensif. Masih bisa berfungsi sebagai areal atau kawasan yang berfungsi untuk sebagai habitat atau untuk keanekaragaman hayati ini punya fungsi yang tinggi gitu. Sehingga bagaimana kita bekerja sama, tadi kalau kita bicara mengenai kerjasama dengan orang, ini kan ya sudah di kapling, udah punya orang atau udah ada izinnya di atasnya. Oke, kita gimana kalau kita conserve ini gitu ya. Nanti kalian dapat insentif atau apapun gitu itu. Tapi ini kan harus diatur, Prof. Gitu ya. Pengaturan itu memungkinkan kan? Itu memungkinkan, harusnya memungkinkan. Jadi artinya di sini ada fakta. Sekitar tahun 1998, yaitu ada suatu yang disebut dengan dome animals untuk badak. Akhirnya badak 20 ekor, 5 ekor, 7 ekor tersebar di kawasan HPH, hak pengusahaan hutan. Karena ini cutting the trees sana, akhirnya ada kecil. Akhirnya terpaksa kita memindahkan barang itu dengan harga yang sangat mahal. Jadi jangan sampai itu terjadi lagi ya. Jangan sampai itu terjadi karena dari lebih dari 20 ekor sebetulnya yang ditangkap waktu itu gitu. Itu kemudian beberapa dikirim ke luar negeri gitu ya. Hanya beberapa yang sekarang ada induk di Sumatera Rhino Sanctuary di Waikambas. Betul. Mas, apa seharusnya kita bertindak tuh dengan adanya pengalaman itu dulu terjadi small population karena kegiatan sekarang ada sawit. Kan dulu HPH ya, sekarang sawit sana homogen. Iya, ada beberapa spesies itu kan sifatnya berbeda-beda, Prof. Mungkin Prof ini lebih paham lah saya gitu ya. Badak sama harimau itu sudah berbeda sifat dari breeding behavior dan sebagainya itu berbeda gitu. Badak ini di mana Prof mungkin berkecimpung banyak mengenai badak ini itu kan sangat sulit untuk mereka untuk kawin dan sebagainya secara alami gitu. Itu di alam itu sangat sulit sehingga apalagi dengan kondisi habitat yang terfragmentasi gitu. Di pihak lain harimau itu sebenarnya dari sisi breeding behaviornya ini jauh lebih mudah gitu. Tapi permasalahannya adalah dia memerlukan mangsa
memerlukan habitat yang baik, sementara kondisi di lapangan sekarang sudah banyak yang terpotong-potong tadi gitu ya, sehingga bagaimana kita mengkoneksikan antar habitat ini untuk harimau, untuk gajah dan sebagainya, tapi untuk badak ini memang perlu satu terobosan serta merta kita harus mempunyai suatu effort yang tinggi ya, dengan menggunakan teknologi dan sebagainya kalau perlu kita. Dan itu sekarang yang populasi yang berada di terpisah-pisah ini menurut saya perlu diambil, ditangkap, ditaruh di satu tempat yang untuk kepentingan breeding, membantu breeding dan sebagainya. Gunakan teknologi di situ. Nanti insya Allah kalau itu berhasil bisa dikembalikan lagi ke alam, diprotek. Itu yang artinya untuk contoh untuk badak ini adalah government itu sama NGO sama masyarakat udah bener ya? Sudah benar, udah on the right track gitu ya. Hanya mungkin masih kurang greget ya. Sebenarnya kalau kita bisa boleh flashback sedikit ke belakang gitu ya. Sebetulnya ini sudah dari tahun 80-an sudah ide ini dipersiapkan. Ide ini gitu. Tapi kemudian tidak dilakukan dengan baik gitu ya, dengan cukup effort yang tinggi gitu ya. Sementara yang kita tangkepin tadi badak-badak kita itu badak-badak yang mungkin dari sisi umur, dari sisi genetik juga, genetik dan sebagainya itu sudah bukan yang prima gitu ya. Bukan badak yang prima. Betul gitu ya. Sehingga kita memang agak terlambat untuk melakukan itu, tapi kita bisa optimistik lah terusnya gitu ya. Nggak ada kata terlambat. Ini kawan-kawan ini, kita bertindak jangan sampai terlambat. Kita harus effort kita itu dengan government, dengan kawan-kawan LSM, dengan masyarakat, dan juga dengan angkatan nih, angkatan darat, kepolisian kan itu kan harus mulai menjadi satu deh kalau menurut saya. Dan juga jangan ditinggalkan pihak swasta. Dan swasta ini mereka punya power dari sisi baik swasta nasional maupun internasional. Baik, Mas, ini saya kira untuk genetik sudah ada pandangan. Sekarang bagaimana pemanfaatan tadi? Jadi pemanfaatan banyak sekali kan. Ada memanfaatkan genetik, ada memanfaatkan ekosistem, memanfaatkan jenis. Ya katakanlah kita melihat dengan ada ekowisata. Dengan nanti ada juga mengenai penjualan karbon. Ada juga misalnya dengan bioprospeksi. Kira-kira tertampung nggak ya oleh bangsa ini? Harusnya itu tertampung, Prof. Ini kan kita dikaruniai satu aset yang sangat tinggi nilainya, yang tadi di awal kita obrolkan bahwa ini merupakan masa depan umat manusia gitu ya. Dari sisi genetik aja itu kita sudah bisa menghasilkan banyak hal ya untuk melalui teknologi dan sebagainya. Tapi kita juga tidak boleh melewatkan bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di kita, termasuk bagaimana kita memanfaatkan keindahannya ini untuk kepentingan turisme, ekoturisme gitu ya. Dan juga sekarang ini untuk mengendalikan iklim yang sudah mulai berubah ini, bagaimana kita carbon storage dan carbon sink, menangkap karbon ini untuk kita dalam tanda kutip itu bisa kita jual gitu ya. Artinya termasuk di sini contoh aja. Jadi misalnya kalau di Afrika, itu negara yang luar biasa dari menjual tourism, menjual bioprospeksi juga di sana. Luar biasa itu. Sehingga kalau kita ingin berkunjung ke salah satu parks di Afrika itu ngantri, Mas. Betul. Apalagi berburu itu. Jadi saya hitung-hitung duitnya itu 70% dari sektor-sektor konservasi itu. Karena pesawat, karena oleh-oleh, karena hotel, restoran, dia jual semua itu. Nah, kita kenapa enggak kan gitu kan? Jadi kenapa enggak? Jadi saya lihat mungkin koreksi adalah satu kemampuan. Kita tuh belum, dari hati kita belum sama-samanya. Yang kedua mungkin kalau soal duit ya sama. Kalau soal duit bisalah kita. Banyak sekali potensi Indonesia. Orang-orang kaya banyak. Bantuan asing juga ya adalah. APBN juga kita bagus kok.
Jadi cuma kekuatan greget dalam ini kita harus mendorong, yaitu dua unsur, yaitu government, KLHK dalam ini, untuk maju di depan. Sudah sukses dalam soal how to protect the precious, sehingga tadi sekitar 28 juta. Then how to use it, pemanfaatan. Kita mengarah kepada tadi ekowisata. Kita kembangkan secara profesional. Bioprospeksi, jual karbon. Kita harus mulai kan. Dan itu sepanjang yang Mas Samedi lihat di draft undang-undang, tertampung nggak ini? Itu sebagian masuk, sebagian sudah masuk. Kalau saya melihat draft yang dari DPR, hanya memang tidak to the point gitu ya, bahwa kalau kita bicara tadi Prof sampaikan negara-negara Afrika gitu ya, memang dia punya sejarah panjang mengenai kayak safari dan sebagainya gitu. Itu sejarahnya panjang dan membangun ekoturism dari wildlife itu memang sudah terjadi dari sejak mungkin zaman tahun 70-an sudah kesini gitu ya. Lama, gitu ya. Sejarahnya lama banget itu. Dan kita gitu, memang ada sedikit hal yang dari sisi ekosistem, dari sisi keanekaragaman hayatinya gitu, itu ada perbedaan ya, ada perbedaan. Di mana kalau Afrika itu kan hewan-hewan yang sangat karismatik, yang mudah dilihat orang gitu ya, dan itu sangat mudah untuk dijual kalau kita protect itu sangat mudah. Sementara di Indonesia dengan hutan tropis yang sembunyi hewan gitu, itu sembunyi hewan. Mestinya kita memang ada strategi lain untuk memanfaatkan, bagaimana memanfaatkan alam ini untuk orang-orang yang butuh sebetulnya. Orang Eropa, Amerika itu butuh alam yang kayak gini gitu ya. Mungkin kita tidak bisa meniru atau mengkopi Afrika gitu ya, Afrika gitu ya. Kita pakai yang alam kita kayak gini gitu. Mari kita coba untuk explore bagaimana caranya. Iya, jadi intinya bangsa ini harus punya inovasi. Ya, betul. Karena sudah ada saja, kita harus berinovasi. Kalau saya bungkus dengan ecological innovations, inovasi secara ekologi. Jadi untuk bagaimana ya meniru model Afrika, Amerika Latin barangkali. Tetapi this is the Indonesian model, mungkin begitu ya. Iya, siap. Ya. Betul. Saya pikir siapa itu yang kita harapkan seperti itu? Kita mulai dari aturan-aturannya, dan aturan itu mesti masuk di dalam draft undang-undang ini gitu. Undang-undang ini bagaimana tadi hanya memang ini kita harus menyadari betul, atau kita harus bahwa ini kan yang namanya komersialisasi itu selalu mudah untuk dimasuki oleh oknum-oknum, unsur-unsur yang hitam. Iya, gitu. Bagaimana kita memagari itu? Itu karena kita bicara konservasi. Konservasi is konservasi. Kita bicara masa depan umat manusia gitu ya. Kalau ini konservasi keanekaragaman hayati gitu ya. Kita bicara masa depan umat manusia. Tapi sementara kita melindungi ini untuk masa depan gitu. Kita sudah bisa manfaatkan sekarang gitu. Nah, ini ada hasilnya gitu. Makanya sebenarnya saya melihat ada sesuatu yang mungkin agak misleading dengan kita harus mendapatkan devisa, mendapatkan apa yang sangat besar dari kegiatan konservasi gitu ya. Ini itu betul gitu ya, tapi jangan itu dipakai sebagai ini bukan barang ekonomi karena gitu. Hitung-hitungannya bukan hanya dari cash tadi ya, tapi ada keuntungan yang lain. Protection daripada alam, apa namanya, model forest healing, kan itu kan hitung dengan duit luar biasa itu. Betul. Dan itu untuk masa depan. Untuk masa depan. Riset dan sebagainya itu yang sebetulnya lebih penting. Iya. Saya melihat sekarang DPR, khususnya Komisi 4 ya, ini upaya luar biasa itu. Bagaimana dia menerima masukan dari government, KLHK misalnya, dengan DIM-nya tadi, daftar apa namanya, inventarisasi masalah itu cukup bagus tuh. Lalu kemudian digodok oleh Komisi 4 dalam hal ini, kemudian mengundang berbagai partner
apakah itu scientific kelompok, apa itu kelompok pengusaha, atau itu kelompok-kelompok LSM. Saya kira cukup. Kekurangannya di mana, Mas, itu? Membangun legislasi memang sebetulnya tidak semudah kita membalikan telapak tangan itu ya. Apalagi isu konservasi ini kan sangat luas sekali. Karena orang masih berpandangan isu konservasi itu protect gitu ya. Padahal sebetulnya bukan hanya itu. Kita melindungi untuk masa depan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, di level pemerintah, maksudnya pemerintah, DPR, dan juga mungkin tidak boleh dilupakan adalah DPD, Pak. Dewan Perwakilan Daerah, gitu ya. Mereka betul. Dari undang-undang yang ada, gitu ya, DPD itu punya hak dan kewenangan untuk juga ikut membahas ini, gitu ya. Sehingga di sana, di Senayan itu sebenarnya tripartit pemerintah, DPR, DPD ini harus menjadi satu, solid, gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi penting untuk bagaimana mengegulkan undang-undang yang sangat penting ini buat negara kita, buat masa depan negara kita, buat NKRI, dan juga buat umat manusia. Jadi artinya bahwa kita sudah berhasil menunjukkan kemampuan bangsa ini dengan kapasitas, contohnya G20 itu udah berhasil tuh, Mas. Dengan mengisi kita kan. Kalau saya berpikir ada conservation management adalah tool yang bagus untuk mendorong kapasitas kita ke depan agar supaya kita majulah. Karena kita punya potensi banyak. Gimana pandangan itu? Saya melihat sebenarnya saya sudah di atas 60 tahun gitu. Oke. Ini masih banyak teman-teman muda itu yang muda-muda generasi milenial, generasi di bawahnya yang punya talent, yang punya passion untuk konservasi ini. Ini yang sebenarnya belum banyak kita garap gitu. Dari sisi teknologi dan sebagainya itu mereka punya kemampuan, punya talent yang sangat bagus. Saya kira kita berpikir tepat ya, Mas Sumendi ya. Artinya bahwa tahun-tahun ini menjelang 2024, maka orang akan diwarnai oleh the issues of the political reality toh. Dan saya ingin mengisi bahwa di tahun ini kita harus concerns kita ini untuk memberikan dukungan kepada mereka siapapun pemimpinnya, yaitu mengenai how to conserve the national biodiversity. Betul. Nah, itu ikhtikat kita. Sehingga barangkali tepat juga ini untuk mendorong kawan-kawan DPR dan DPD-nya tadi dan government terus saja agar supaya paling tidak the end of this years adalah undang-undang ini sudah ada. Saya bayangkan kalau ini belum ada, ini kayak apa ini? Dan ini message dari message come from us goes to kawan-kawan DPR. Mohon dengan sangat agar supaya gimana caranya, dan saya lihat sangat potensial agar supaya di end of this years sudah ada ketok palu gitu ya, Mas ya. Iya, betul. Kita mengapresiasi DPR dengan kerja kerasnya selama ini gitu ya. Dan kita juga ingin mengajak pemerintah DPD untuk di tripartit ini untuk bekerja mengegulkan undang-undang ini agar ini masa depan kita loh gitu ya, masa depan umat manusia gitu ya. Kita jangan sampai dengan undang-undang yang ada sekarang ini gitu, keanekaragaman hayati itu semakin menurun, semakin rusak dan sebagainya gitu. Ya, jadi ini artinya potensial ada di sana, ada di kita. Orang-orang pintar juga ada. Banyak. Tidak kurang-kurang apa dengan itu kan? Duit juga ada sebenarnya. Harusnya ada. Jadi sekarang tinggal bagaimana menyatukan ikhtikat bangsa ini. Saya memikir, dan tadi saya mengatakan adalah 2024 siapapun presidennya ini menjadi this is the top priorities because the government of Indonesia. Gitu kira-kira? Iya. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara legislasi, legislasi yang baik itu satu hal,
Yaitu. Tapi enforcement adalah hal lain. Jadi legislasi harus disebut enforcement. Betul. Efektivitas legislasi ini harus diikuti oleh efektivitas enforcement, penegakan hukumnya gitu. Jadi berarti kalau penegakan hukum di situ ada unsur penegak hukum ya. Betul. Kejaksaan. Semua gitu. Mulai dari polisi, jaksa hakim itu kan. Nah, bagaimana ini memasukkan unsur ini kepada kawan-kawan tadi yang ingin menegakkan hukum itu, Mas? Iya, iya. Sebenarnya mereka itu kan penjaga dari undang-undang ini. Okay. Saya ingin mengatakan sebenarnya bahwa legislasi yang efektif itu belum tentu berhasil kalau penegakan hukumnya tidak efektif. Apalagi kalau legislasinya ini tidak efektif. Seefektif apapun enforcement-nya, itu juga tidak akan bagus gitu. Nah, itu yang sekarang ini kita lihat banyak hal dari banyak kelemahan dari undang-undang yang sebenarnya pada masanya ini undang-undang ini sangat bagus gitu, sangat bagus. Dan tapi sekarang dengan kondisi perubahan baik di level nasional maupun di level internasional gitu. Lokal bahkan juga. Ini perlu perbaikan yang menyeluruh dari semua gitu. Ya. Jadi Mas Medi, berarti kita harus bergerak di level tapak dong. Iya. Ya, sehingga itu akan terus menjadi perdes, peraturan kabupaten, peraturan provinsi, dan akan mendukung nasional level. Iya, legislation. Betul. Bisa juga sebaliknya gitu. Dan bisa sebaliknya. Jadi ada dua arah ini ya, supaya nyekrupkan itu kan. Satu hal itu. Lalu sekarang sudah ada bagus tuh government lagi nih, Kejaksaan Negeri. Jadi mereka sudah membuka suatu model kurikulum untuk memasukkan unsur konservasi dan lingkungan pada diklat kejaksaan. Ini insya Allah udah mulai bulan Juni ini. Ini satu unsur yang baik, saya kira itu. Ini momentum yang baik, Cis. Kami punya pengalaman juga teman-teman di Aceh. Teman-teman di Aceh itu ada salah satu lembaga swadaya masyarakat LSM di sana itu yang bekerja sama dengan kejaksaan, dengan Polda, kehakiman, pengadilan dan juga KSDA juga, BKSDA juga. Ada juga kawan-kawan Aceh kan mempunyai suatu model law, kanun ya, betul. Kanun yang kanunnya sangat bagus, luar biasa. Ya, dan dengan hukuman yang sangat berat untuk hukum Islam itu. Ya, Mas Medi, ada hal yang lain ingin disampaikan? Kami ingin menyampaikan sebetulnya semualah kepada semua bahwa ini peraturan perundangan atau undang-undang nomor 590 ini itu sudah sangat lama. Sudah lebih dari 30 tahun dan ini sudah banyak hal yang berubah. Baik di level tadi Pak Prof sampaikan level tapak, level daerah, level nasional, internasional gitu. Itu sudah berubah sehingga ini perlu perbaikan yang menyeluruh dan kami memang berharap terutama teman-teman NGO, teman-teman yang kami tergabung di dalam Pokja kebijakan konservasi gitu untuk bagaimana pemerintah, DPR juga DPD itu bisa membuat ini nyata gitu ya. Membuat undang-undang ini nyata kalau bisa di tahun ini. Jadi ini proses yang tentunya saya ingin mengusulkan melalui pertemuan ini adalah supaya di level di level DPR dan DPD dengan government, dengan saintis, dengan pengusaha, mari kita adakan pertemuan bukan hanya formal gitu, informal Mas. Jadi yang formal itu seperti kemarin ya, kita mau ngomong gitu ya bingung juga kan gitu kan, nanti gimana? Tapi kita legowo dari hati ke hati muncul. Saya mengusulkan itu kepada kawan-kawan yang mungkin ada yang mendengarkan nanti di Komisi 4. Itu ada kawan-kawan yang baik di sana agar supaya ada dibuka dua pertemuan yang formal dan informal. Saya kira kita siap Mas ya. Siap. Untuk mendukung tuh kawan-kawan DPR kita semua. Pertemuan warung kopi lah gitu. Warung kopi lah sambil ngopi dan sebagainya. Mas Medi, saya mengucapkan terima kasih luar biasa nih
Sama-sama Pak. Jadi Kami juga kita terima telah kasih. berdiskusi. This is the first step ya, Mas ya. Ya. Nanti ada lagi sesuatu kembali, kita akan buka kembali. Mungkin ada 2 orang, 3 orang. Lalu kita akan lebih mendalam lagi. Kita hanya suatu makro issues ya. Ya, ya. Ini mikro itu bisa bertubi-tubi nanti kan. Ya. Terima kasih Mas. Sama-sama Pak Profesor Hadi Ali Kodra. Saya juga terima kasih diundang di sini, bisa ngobrol dan sebagainya. Relax, bro. Ya, dan ini saya kira forum yang sangat bagus. Semoga ini bisa berlanjut terus, Prof. Amin. Terima kasih kawan-kawan para ya peserta, pengikut yang sangat mendambakan pertemuan ini. Juga terima kasih yang nanti akan tolong nanti bukan hanya membuka, tapi subscribe ya Mas ya, subscribe. Supaya terus menjadi kontinuitas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Insyaallah.